Selamat datang di channel Alur Cerita 2M. Kali ini Mimin akan melanjutkan part 2 dari manhwa berjudul God Emperor Descent. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya diperlihatkan pertarungan Yi Qingtian dengan Heavenly Dao dan masternya, sehingga MC kita yang terkena 9 segel karena menahan serangan dari master Heavenly Dao. Kembali ke cerita sekarang. Ini pasti karena ulah orang itu yang membuat kemampuanku tersegel. Untung saja aku membawa 1 triliun poin atribut. Sistem, cepat tunjukkan poin atribut yang tersedia untukku. Ujar MC kita yang memerintah sistem. Ya memang agak lain ya, gak kayak sistem kayak umumnya gitu. Kenapa kamu memelototku? Itu dapat membuat orang takut. Kalau sistem yang menggoda MC. Kamu memang memiliki 1 triliun atribut yang tersedia. Sayangnya itu semua tersegel. Lanjut sistem dengan ekspresi wajah kunyahnya. Bangsat, pasti dewa itu membuatku jadi begini. Lihatlah, ketika kamu marah, darahmu akan terus berkurang dan sekarang hampir habis. Ujar sistem memperingati Qingtian. Ayo cepat minum ini. Lanjut sistem. Ini tidak terlalu baik sih. Memangnya sistem bisa memberi makan anak-anak? Balas MC sambil menatap boba sistem yang menggoda. Anjir, emang dah mesum banget ini MC kita. Apa yang kamu pikirkan? Aku memang bisa memberikanmu minuman obat walaupun sistemnya sedang tersegel. Balas sistem ke MC yang kegeeran dikira mau dikasih boba itu kan. Ternyata sistem dapat memberikan obat karena ruang sistemnya masih bisa dibuka dan barang yang di dalamnya masih bisa dibuka. Jadilah anak yang baik agar Anda tidak kehilangan darah setelah meminum obat ini. Kemudian terdengar suara sistem. Pendarahan haus telah berhenti. Ternyata obatnya manjur juga ya. Kayak hasil persan apa itu? Oke, lanjut. Setelah sembuh, MC kita berujar. Sistem, pilihkan latihan yang paling cocok untukku sekarang. Di dunia ini, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tentu akan jadi masalah jika aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Semua atribut milikmu telah menjadi 0 sekarang. Dan pada dasarnya, Anda tidak dapat berlatih sebuah teknik. Tapi masih ada 1 teknik tanpa persyaratan atribut. Balas sistem imut kita ini. Nama teknik ini adalah Domineering Pupils, yang dapat merubah menjadi binatang berubah dan merasuki pikiran musuh. Dengan berbagai cara, teknik tersebut dapat menekan serta menghancurkan pikiran lawan dan juga dapat mengendalikan tubuh lawan. Lanjut sistem. Singkat cerita, Yi Jifeng atau ayah MC kita masuk ke dalam ruangan di mana istri dan MC-nya berada sambil berteriak, "Susu!" Maksudnya bukan susu itu ya. Jangan aneh-aneh. Maksudnya ini ibu MC kita namanya Wu Susu. Ya gitu. Oke, lanjut. Baguslah, dia hanya kelelahan saja. Lanjut Yi Jifeng sambil mengelus kepala istrinya. Apa ini anakku? Ya, akhirnya aku Yi Jifeng punya seorang putra. Ujar Yi Jifeng yang melihat bayi dan langsung menimang dengan bahagianya. Kalau MC kita sih kelihatannya males banget gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah adegan yang bagus ketika sang ayah menimang anaknya. Sayang sekali dia tidak dapat melihatku, jadi aku tidak bisa bergabung. Gumam sistem. Dan ternyata sistem imut kita ini cuma bisa dilihat oleh si host ya, atau MC kita. Ternyata luka dalamnya sangat serius. Aku harus segera mencari cara untuk menyembuhkannya. BTW, obat yang aku minum juga berkhasiat untuk luka dalam. Jadi air mataku seharusnya ada khasiat obatnya. Batin MC yang melihat ayahnya batuk karena luka dalam yang diterima karena melawan Heavenly Dao di part sebelumnya. Kemudian MC kita mulai menangis untuk mengeluarkan air matanya. Nah, kenapa kamu menangis? Jadilah anak baik. Jadi Jifeng yang panik melihat MC kita menangis dan langsung menghiburnya.
Di sini juga terlihat air mata milik MC kita menetes ke wajah Yi Jifeng. Aneh sekali, kenapa luka dalam milikku tiba-tiba menghilang? Ujar Yi Jifeng yang kebingungan sambil menggendong MC kita yang sudah berhenti menangis. Dalam kebingungannya, tiba-tiba seseorang bernama Yi Haifeng datang dengan panik dan berujar, "Saudaraku, kita berada dalam masalah. Orang-orang dari 4 keluarga besar datang ingin menghancurkan seluruh keluarga kita dan merebut wilayah ini." Apa? Berani sekali mereka membuat rencana pada keluarga Yiku. Akan kulihat berapa banyak nyawa yang mereka miliki, jawab Yi Jifeng yang marah dengan perbuatan 4 keluarga besar sambil menggendong MC kita. Si MC malah tatapannya sinis bet ya, padahal masih bayi kayak gitu. Oke, lanjut. Diperlihatkan 2 orang yang mengeluarkan kekuatan penindasan lingkaran sihir kepada anggota keluarga Yi. Keluarga Yi sudah berakhir, kalian semua berlututlah, ujar kedua orang tersebut. Saat ini Yi Jifeng sedang terluka parah dan seluruh keluarga sudah diserang berkali-kali. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan kita, ujar seseorang yang berambut putih bernama He Dongfang ke temannya yang berambut pirang bernama Yu Changqing. Hahaha, tanah di wilayah selatan sangat kaya dan kita telah sampai di sini untuk memusnahkan keluarga Yi sepenuhnya, ujar Yu Changqing sambil tertawa karena merasa wilayah selatan akan jatuh ke tangan mereka. Ya, belum tahu aja. Kayak si MC ini udah sembuh. Ya, karena tangisan si MC kita tadi. Oke, lanjut. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan. Beraninya tikus-tikus bocah sepertimu menyerang keluarga Yiku. Yang ternyata Yi Jifeng datang sambil melepaskan pedang ke arah 2 orang yang sombong tadi. Bagaimana mungkin? Bukankah Yi Jifeng terluka parah? Dan kenapa dia masih bisa mengeluarkan kekuatan puncak kaisar perang? Ujar Yu Changqing yang panik dengan serangan yang dikeluarkan Yi Jifeng. Sialan, dia bahkan tidak terluka sama sekali, lanjut Yu Changqing sambil mengeluarkan jurus Golden Clock untuk menahan serangan dari Yi Jifeng. Cuma dengan kalian berdua ingin menghancurkan keluarga Yiku? Mimpi, ujar Yi Jifeng yang melepaskan pedangnya sambil menggendong MC kita yang akhirnya membelah Yu Changqing hingga tewas seketika. He Dongfang yang melihat kejadian tersebut pun panik dan berusaha melarikan diri. Jadi ini semua hanyalah trik dari keluarga Yi dengan menggunakan luka palsu untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Seorang pahlawan tidak akan menderita kerugian secara langsung. Jadi ini merupakan keputusan yang bagus untuk kabur, batin He Dongfang. Kau telah berani datang ke sini. Apakah kau berpikir bisa pergi dengan mudah? Akan kupotong tanganmu, ujar Yi Jifeng yang akan melepas tangan He Dongfang dari belakang. Sial, dia sangat cepat, tak mungkin menghindarinya. Teriak He Dongfang yang tersungkur ke tanah dengan tangannya yang telah terpotong. Lemah, apakah tidak ada seseorang yang kuat dari 4 keluarga besar sampai mereka mengirim sampah ke sini, ujar Yi Jifeng pada He Dongfang. Tetua, tolong selamatkan aku, teriak He Dongfang meminta bantuan kepada tetuanya. Dan tiba-tiba terlihat sebuah cahaya yang kemudian muncul tetua dari He Dongfang yang berujar, dasar tidak berguna, kultivator puncak dari alam dewa perang. Dia nampak lebih kuat dari ayahku, batin diri MC kita yang melihat kedatangan tetua tersebut. Yi Jifeng, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika tidak, ujar tetua tersebut yang mengancam ayah MC kita. Sepertinya dia adalah orang yang kuat yang berada di alam dewa perang, batin si Yi Jifeng, ayah MC kita. Dia adalah orang kuat di dalam dewa perang, di alam dewa perang, dan berada 1 tingkat di bawah alam perang kaisar. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Ujar saudari Yi Jifeng yang melihat tetua tersebut. Yi Jifeng, ajalmu sudah dekat. Dia adalah tetua terkuat dari sekte naga dan harimau. Dia dapat menghancurkanmu dengan 1 jarinya saja, ujar He Dongfang pada Yi Jifeng, seolah-olah kemenangan sudah ada di depan mata. Keluargaku tidak pernah menyinggung sekte naga dan harimau. Kenapa? Ujar Yi Jifeng yang bingung. Kenapa tetua sekte naga dan harimau yang ikut menyerang keluarganya? Karena kau tidak mengetahui mana yang baik dan buruk, maka berlututlah, ujar dari tetua sekte naga dan harimau sambil mengeluarkan kekuatan penindasan pada Yi Jifeng.
yang membuatnya langsung berlutut. Dia membuat ayahku berlutut dengan mudah. Si bangsat ini harus dihukum mati, batin MC kita yang geram dengan perbuatan tetua tadi. MC kita kemudian mengeluarkan teknik domineering pupils pada tetua sekte. Lihat, apakah aku dapat menghancurkan keberanianmu? Lanjut MC kita. Apa yang terjadi? Kenapa pikiranku berubah? Ujar dari sekte naga dan harimau yang panik karena terkena jurus MC kita ini. Kemudian adegan berpindah dalam pikiran tetua sekte tersebut. Pak tua, kau berani sekali membuat ayahku berlutut. Hah? Kau siapa? Aku adalah bapakmu. Jadi berlututlah sekarang juga. Belas MC kita yang terlihat seperti menaiki binatang berubah. Kembali lagi pada alam nyata. Tetua, apa yang terjadi? Kenapa kau hanya berdiam diri saja? Ujar Hidongfeng yang bingung melihat tetuanya yang diam saja. Tiba-tiba tetua tersebut tersadar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tidak, ini mustahil. Ujar tetua tersebut yang terbang ke bawah dan langsung berlutut di depan MC kita dan ayahnya. Sontak ini membuat Yi Jifeng kebingungan dengan hal tersebut. Hidongfeng yang melihat ini pun bingung sambil berujar, Tetua, kenapa kau melakukan ini? Cepat bunuh Yi Jifeng itu. Si tetua tidak mendengar perkataan Hidongfeng dan malah langsung berteriak sambil menangis. Sinur alam kaisar perang yang kuat, maafkan aku, ampuni nyawa anjing ini. Saya tidak akan pernah berani untuk menginjakan kaki di wilayah selatan ini lagi. Memangnya siapa dari keluarga kami yang berada di dalam kaisar perang? Apakah orang ini sudah gila? Ujar Yi Jifeng yang makin bingungan dengan tingkah dari tetua sekte naga dan harimau. Senior, saya kesini karena disuruh. Ini semua adalah misi yang dikirim oleh kuil surga. Jadi aku harus melaksanakannya. Ujar tetua sekte naga dan harimau sambil menunjukkan sesuatu yang terlihat seperti kertas. Tapi dalam pikirannya, MC kita berkata, aku tidak peduli kau berasal dari kuil surga atau bumi. Mereka yang berani menyinggung perasaanku, maka harus pindah alam. Matilah. Dan tiba-tiba saja ketua sekte naga dan harimau meledak seketika. Keluarga Yi ternyata memiliki seseorang dengan latar belakang alam kaisar yang kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Batin Hidongfeng yang terkejut dengan kematian tetuanya. Kemudian secara tiba-tiba Yi Jifeng membunuhnya dari belakang Hidongfeng sambil berujar, karena tuanmu sudah mati, kau juga harus mati. Ini sudah berakhir, jadi Yi Jifeng sambil melihat MC kita. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Yi Qingdian. Nah, apa yang terjadi? Li Feng, cepat panggil dokter. Jadi Yi Jifeng yang panik dengan keadaan putranya. Sekian dulu dari alur cerita Good Emperor Descent yang kedua. Maaf Mimin agak sibuk ya, soalnya ada urusan gitu lah. Ada urusan penting jadi nggak bisa langsung lanjutin. Nanti kedepannya Mimin akan lanjutin secepatnya. Untuk saran dan kritik bisa komen ya. Jangan lupa like atau subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Dan terima kasih.